Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dan Adek, kita akan mengkaji tentang kuantum kepribadian Al-Quran Surah Al-Muluk ayat ke-20. Adek Imah dengerin ya, dan teman-teman yang lain juga dengeri. Sebelumnya, apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah. Nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Ya, hari ini kita masuk kajian kita Surah Al-Muluk ayat ke-20. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Nah, anak-anak sekalian, Allah menjelaskan dalam surah Al-Muluk ayat 20 ya, yang artinya, atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Nah, anak-anak sekalian, Allah nanya tuh, ya, siapa yang akan menjadi penolong kita? Apakah kata Allah, ya? Apakah kata Allah para tentara-tentara yang kamu miliki itu akan menolong kamu? Kalau Allah tidak menolong kamu, para tentara itu bisa menolong kamu? Pak polisi bisa menolong kamu? Tidak, hanya Allah lah penolong kita, anak-anak. Bisa enggak mainan kita nolong kita? Enggak bisa. Bisa enggak kepandaian kita menolong kita? Enggak bisa. Bisa enggak orang tua menolong kita? Enggak bisa. Bisa enggak Bu Guru nolong kita, Dek Fatima? gak bisa. Enggak bisa. Siapa yang hanya bisa menolong kita? Allah. Iya, hanya Allah lah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tempat kita meminta, tempat kita minta pertolongan. Allah sudah membuktikan, Allah itu Ar-Rahman, sudah ngasih kita mata, ngasih kita hidung, ngasih kita apa lagi Fatima? Mulut. Ngasih apa lagi Fatima? Muka. Muka. Allah udah kasih kita udara, Allah udah kasih kita matahari, Allah sudah ngasih kita ikan. Tidak ada tempat kita minta pertolongan kecuali Allah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Orang-orang suka merasa hartanya bisa nolong dia, kekayaannya bisa nolong dia, orang tuanya yang punya kekuasaan bisa menolong dia. Tidak, semuanya tidak bisa menolong dia nanti di hari kiamat. Tidak bisa juga menolong dia dalam kehidupan di dunia ini, tidak bisa. Hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Allah pemberi rizki, rizki keimanan, rizki kesehatan, rizki ilmu. Manusia hanya bisa usaha, tapi yang memastikan mendapatkan sebuah keberhasilan itu hanyalah Allah. Nah,
Terus pada ayat yang ke-21 Allah juga berfirman, Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah yang memberikan rizki kepada kalian ketika Allah menahan rizki itu? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri kepada Allah. Coba, kata Allah, siapa sih yang mampu kasih kamu rizki, kasih kita rizki anak-anak, kalau rizki itu ditahan oleh Allah? Misalnya tuh, Allah tidak kasih kita hujan, siapa yang mampu turunkan hujan? Tidak ada. Allah tidak kasih kita cahaya matahari sehingga dunia ini kegelapan. Siapa yang bisa kasih kita cahaya matahari? Misalnya tuh, ikan-ikan di lautan, pada Allah ambil semua. Allah sembunyiin semua karena Allah kuasa. Siapa yang bisa kasih kita ikan? Tidak ada yang kuasa memberikan. Andaikan tuh semua tumbuh-tumbuhan Allah ambil semuanya, siapa yang akan bisa memberikan kita tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Hanya Allah lah yang mampu memberikan kita rizki. Rizki itu bisa berupa kesehatan. Kita sehat ini karena Allah. Allah yang kasih kita kesehatan. Kita bisa main, itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah. Kita masih punya ayah, bunda, itu nikmat dari Allah. Semuanya Allah yang kasih. Tetapi manusia suka sombong. Dia merasa semuanya punya dia. Mainan aku, uang aku, makanan aku. Gak boleh pinjem mainan aku. Gak boleh minta makanan aku. Gak boleh main bareng aku. Sombong. Merasa mainan itu punya dia. Dia yang punya, bukan. Mainan itu punya Allah. Allah yang kasih. Mudah bagi Allah ambil lagi tuh mainan. Makanan itu bukan makanan kita. Makanan Allah, Allah yang kasih. Mudah bagi Allah ambil makanan itu. Nah, kalau makanan yang jatuh, gak jadi punya kita. Ya kan? Nah, makanya jangan sombong. Kalau kita banyak nikmat, jangan sombong, kata Allah. Banyak nikmat makanan bagi orang lain. Banyak nikmat kesehatan, banyak-banyak ibadah. Sholat, mengaji, belajar, sehatnya buat ibadah sama Allah. Itu tandanya orang yang tidak sombong, kata Allah. Begitu. Nah, terus di ayat 22 Allah menjelaskan, Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kata Allah, apakah sama orang yang berjalan terbalik mukanya ke bawah mendapatkan petunjuk dengan orang yang berjalan dengan berdiri tegap, berjalan berdiri tegap di jalan yang lurus. Allah nanya, sama enggak orang yang berjalan dengan mukanya gini kebalik, mukanya di bawah, kepalanya di atas, sama enggak dengan orang yang dapat petunjuk, yang jalannya tegak lurus? Sama enggak, kata Allah? Tidak sama. Kan dia tidak sama.
Maksudnya apa? Orang yang kebalik gini, mukanya ditaruh di bawah, kakinya di atas. Itu maksudnya dia orang yang sombong tadi. Hidupnya tidak mau ikut aturan Allah. Udah dikasih nikmat sama Allah, sudah dikasih rizki, kasih mainan yang banyak, kasih orang tua yang sehat, kasih temen yang baik-baik, dia tetap gak ikut aturannya Allah. Dia kayak orang bingung, gak tahu dia gimana caranya hidup. Sembarang-sembarang aja. Orang azan dia gak sholat, bingung dia, gak tahu aturannya Allah. Dia keluar rumah buka kerudung, gak tahu dia aturannya Allah, bingung. Jadi kebalik. Harusnya kalau azan Pas adik membawa imam kan gendong imam tuh gak dipakein kerudung. nah nggak boleh. Itu kayak orang mukanya terbalik ke bawah. Ke bawah, mukanya ke bawah, kakinya ke atas. Harusnya kan orang kalau sudah dikasih nikmat kan bersyukur, ikut aturan Allah. Nah ini malah kebalik, malah nggak ikut aturannya nggak ikut aturannya Allah. Diajakin ngaji nggak mau, ngajakin ngapal Quran nggak mau, padahal sudah dapat nikmat dari Allah. Nah kalau orang yang berdiri tegap itu orang yang pinter, orang yang cerdas, gagah, dia tahu aturan Allah. Kalau azan langsung dia sholat, ya kan? Kalau mau keluar rumah langsung dia ambil kerudung. Itu orang yang tahu aturan Allah, tegap berdirinya di atas aturan Allah, ikut aturan Allah. Begitu juga nanti, Dek, kalau anak-anak semua yang di rumah, kalau nanti orang yang tadi nggak ikut aturan Allah dengan orang yang ikut aturan Allah juga di akhirat nanti nggak sama, tempatnya tidak sama. Kalau orang nggak ikut aturan Allah, tempatnya di neraka. Kalau orang ikut aturan Allah, tempatnya di surga. Nah, makanya anak-anak sekalian, yang pertama kita harus mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, tidak boleh sombong kalau dapat nikmat. Yang ketiga, seluruh nikmat itu yang ngasih adalah Allah. Yang keempat, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Yang kelima, orang yang ikut aturan Allah masuk surga, orang yang tidak ikut aturan Allah masuk neraka. Itu saja dari Bu Nurul dan Fatima. Insya Allah kita bertemu lagi pada kajian kuantum kepribadian Al-Quran. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.